Halo semuanya, selamat datang di podcast Jela Survive UTBK, tempat kita ngobrol semua hal tentang perjuangan menuju kampus impian. Hari ini aku sedang membahas tentang UTBK. Perkenalkan, nama aku Najla Dwi Purnaningrum, bakal jadi teman ngobrol kalian buat bahas topik yang super penting, yaitu teknik belajar selama persiapan UTBK. Buat bahasan kali ini aku nggak sendiri, udah hadir bareng aku di studio seorang narasumber yang baru saja selesai melewati masa belajar yang penuh perjuangan. Langsung aja kita sapa. Halo Ama. Halo semuanya, senang banget nih bisa gabung di podcastnya Jala Channel. Jadi gak nyangka aja gitu bisa ngobrolin hal yang dulu yang buat aku stres, tapi sekarang jadi obrolan seru buat di-share ke kalian semua. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Gimana sih awal kamu mempersiapkan UTBK dulu? Jujur awalnya tuh aku kayak masih bingung. Terus juga kan agak sempet telat ya, karena mulainya kan aku baru di semester 5. Terus juga aku gak terlalu rutin banget belajar, karena kan aku udah optimis banget bakal kayak lolos nih SNBP gitu. Nah terus baru pas udah pengumuman SNBP dan dinyatakan gagal gitu, nggak lolos dari SNBP, baru aku mulai rajin-rajin belajar UTBK di situ. Nah itu termasuk telat. Berarti awalnya belum tahu teknik belajar yang cocok ya? Iya, jadi awalnya tuh kan aku kayak nyoba, kata orang-orang tuh tekniknya itu bagus, kata orang ini tuh satu lagi tuh tekniknya itu bagus. Nah ternyata itu tuh beda-beda ya, ada yang melalui kayak visual gitu, kayak lihat langsung udah paham materinya. Terus ada yang versi nyatet dulu baru langsung keinget. Nah jadi tuh menurut aku ya, sekarang setiap orang beda-beda ya punya teknik belajarnya. Dan di situ kamu mulai eksplorasi gaya belajar sendiri ya? Aku lebih ke eval aja sih, kayak jadi dari satu ke satu tuh kayak kayaknya nih aku nggak cocok nih, terus next lagi kayak ke gaya yang satu lagi, oh mungkin aku cocok di sini cuman kurang aja. Nah, teknik belajar apa aja yang akhirnya kamu coba dan kamu pakai sampai akhir ini? Kalau pertama-tama banget aku cobain yang namanya Pomodoro Technique. Jadi tuh dia tuh 25 menit kita fokus belajar, fokus memahami materi. Nah 5 menitnya itu kita istirahat. Jadi teknik ini tuh nggak bikin kita capek, terus kita bikin fokus banget gitu sih. Setuju, kadang belajar seharian tapi nggak fokus itu malah capek banget ya. Nah habis itu ada teknik lagi namanya active recall. Jadi kita nggak cuma main materi aja, tapi kita juga buat pertanyaan tuh dari materi yang tadi kita udah pahami. Kita buat pertanyaan biar nanti kayak masuk lah konsepnya tuh ke otak kita. Kalau space repetition, Nah itu juga tuh metode itu juga pernah aku pakai. Jadi kita tuh misalkan hari ini aku kayak memahamin materi lah, satu materi, nah terus diulangin lagi di misalkan besok atau minggu setelahnya. Pokoknya yang penting materi itu tuh aku ulang aja. berarti kamu udah bersistem belajar sendiri ya? Iya sih, jadi aku kayak gabung semuanya dulu, terus baru aku cari-cari tuh teknik apa yang cocok gitu buat aku. Kalau soal waktu belajar, kamu tipe yang belajar pagi, siang, atau malam? Kalau aku sendiri sih lebih fokus di pagi sama sore ya, karena kalau aku sendiri kalau malam tuh cuman buat review ulang aja, sama buat nonton video penjelasan kayak cuman ringan-ringan aja buat memahami lebih dalam aja. Terus biasanya tuh kalau buat belajar malam malah jadi susah tidur, aku mendingan di pagi sama sore aja deh. Terus kamu pakai tools apa buat nyusun jadwal belajar? Kalau aku sendiri biasanya tuh nyusun jadwalnya itu ada di notes HP ya, jadi kan sering kan buka HP, nah jadi biar gak lupa aja, jadi aku nyusun di notes HP. Haha, iya bener ya, banyak yang bikin planning bagus tapi ujung-ujungnya nggak dipakai. Iya, jadi planning itu penting ya, jadi kita bisa jadwalin apa aja nih yang harus kita lakuin misalkan besok atau lusa, jadi kita nggak lupa juga gitu. Ini penting banget sih, gimana cara kamu menjaga kesehatan baik fisik maupun mental. Kalau aku sendiri percaya ya, kalau misalkan tubuh aku udah nggak kuat nih, kayak udah lemas gitu, terus
pasti kan otak juga nggak bekerja ya secara maksimal. Jadi aku usahain pas aku lagi capek atau lemes gitu kayak tidur siang lah, atau makan yang teratur. Kan biasanya kalau belajar kayak suka lupa makan kan. Nah, usahain tuh makan itu teratur, makan yang cukup. Terus sama jalan kaki lah, kayak minimal 15 menit atau 10 menit gitu. Itu biar tubuh kita tuh nggak kayak butuh olahraga juga. Kalau mental, gimana cara kamu tetap waras di tengah tekanan? Kalau itu aku sempet ya dulu tuh ngalamin namanya overthinking gitu ya. Jadi apalagi pas nilai tryout pas UTBK itu selalu anjlok, selalu di bawah gitu. Tapi akhirnya aku belajar dari lihat progres aku dari yang pertama aku tryout, kedua, ketiga gitu. Ternyata meningkat, tapi nggak meningkat banget, tapi ya lumayan. Terus aku mulai nulis tentang learning journal gitu, isinya kayak refleksi harian aku, kayak hari ini aku belajar apa ya, besok aku belajar apa ya, terus apa yang bikin aku senang gitu. Aku masih bingung. Itu bisa jadi cara healing kamu juga ya? Iya bisa. Nah, satu lagi, jangan lupa suka kita tuh ngobrol gitu sama teman kayak kamu gitu. Jadi aku sendiri dulu punya grup belajar kayak komunitas belajar gitu yang isinya kayak 3 orang. Aku sama mereka berdua itu fokus buat berbagi aja sih, kayak tentang nanti kita ngerjain beberapa soal, review soal, atau sama kayak saling motivasi aja satu sama lain. Bahkan kadang kayak cuman curhat aja gitu soal stres yang kita punya masing-masing. Wah, udah lengkap banget nih. Terakhir deh, kamu punya tips buat teman-teman yang lagi ngerasa stuck atau ragu sama diri sendiri? Yang pastinya punya dong. Yang pertama tuh kamu nggak harus jago ya, karena kan kamu mulai dari nguasain satu topik aja. Nah, terus kamu mulai berkembang nih dari satu topik itu. Nah, yang kedua tuh jangan bandingin ya diri kamu sendiri tuh sama orang lain, karena kan beda ya start belajarnya orang lain sama diri kamu. Jadi fokus aja sama yang udah kamu lakuin. Kata-kata kamu tuh banyak vitamin banget ya buat pejuang UTBK. Semoga beneran bikin semangat ya. Jadi karena aku udah tahu rasanya gimana ada di posisi itu, tapi percaya deh dengan usaha yang konsisten itu dan strategi yang bagus dan tepat, jadi hasilnya bakalan memuaskan lah bagi diri kamu sendiri gitu. Oke, terima kasih banyak buat Amah yang udah sharing pengalaman yang super berharga. Aku yakin teman-teman pendengar dapat banyak insight dari cerita kamu. Oh, sama-sama banget. Makasih juga ya udah ngundang aku ke sini. Aku juga seneng nih bisa share pengalaman aku sama cerita-cerita aku tadi kan. Jadi semangat terus buat semuanya pejuang UTBK tahun ini. Jadi jangan lupa istirahat dan nikmati prosesnya ya. Itu dia episode Survive UTBK kali ini. Jangan lupa follow podcast ini karena di episode selanjutnya kita bakal bahas strategi ngerjain soal TPS dan cara mengatur strategi waktu pas ujian. See you again and look at pejuang UTBK. Bye-bye.